Kita tengok sedikit, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan secara normal. Pada intinya kita perlu pahami bahwa apa sih gizi seimbang. Jadi keanekaragaman apa yang kita konsumsi pada hari-hari kesehariannya, ada namanya apa? Ada tiga zat jenis ya. Jenisnya adalah zat gizi penghasil energi. Kita ketahui kalau penghasil energi itu adalah nasi, beras, jagung, ya umbi-umbian, lemak. Nah, kalau orang gemuk masih punya energi di dalam tubuhnya. Kemudian zat gizi pembangun yaitu protein ya. Yang kita kenali adanya protein hewani dan protein nabati. Kemudian ada zat gizi pengatur. Sebagai pengatur adalah juga adanya vitamin, mineral, dan air. Jadi pengatur itu ya macam kalau kita mengalami dehidrasi atau mengalami anak kita panas, berarti zat pengaturnya adalah eh, hipotalamus atau zat pengatur panas. Nah, itu juga. Kemudian gizi seimbang itu adalah apapun cukup secara kualitas dan kuantitas tentunya. Dan mengandung berbagai adanya agar kesehatan tubuh terjaga. Nah, di sini ada pesan 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama adalah syukuri dan nikmati keanekaragaman yang kita makan. Jadi kebetulan teman-teman kondisi saat ini yang mungkin teman-teman juga dengarkan di luar bahwa beras naik gitu ya. Jadi kita syukuri sekalipun kita tidak bisa membeli beras yang mahal. Ternyata beras yang 10.000, 11.000 per liter pun juga sudah mencukupi kebutuhan tenaga kita ya. Kemudian banyak makan sayuran dan cukup buah. Teman-teman jangan berpikir buah sayuran harus mahal, tidak. Buah sangat dekat dan familiar sekali dengan kita adalah pisang, pepaya ya, itu mudah didapat dan harganya relatif murah. Kemudian konsumsi lauk pauk dan protein ya. Protein pokok, protein nabati dan protein hewani. Protein nabati itu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan seperti tahu, tempe ya, oncom, kemudian ada bungkil, itu protein nabati yang terbuat dari kacang-kacangan. Kemudian protein hewani adalah daging, ikan, sayur gitu ya. Kemudian konsumsi aneka ragaman makanan pokok. Makanan pokok kita di Indonesia adalah beras. Di Gunung Kidul dulu menjadi makanan pokok adalah gaplek atau singkong. Tetapi dengan kemajuan zaman ya sekarang alhamdulillah sudah seperti kita di kota-kota, makanya sudah beras dan bahkan singkong itu hanya untuk pakan sapi. Sangat juga masih disayangkan karena di sana belum pintar mengolah asin ya, lemak yang berlebihan itu juga tidak bagus. Kemudian biasakan sarapan pagi sebelum aktivitas. Nah, kalau kita yang sudah membiasakan dengan konsumsi atau makan seperti ala Indonesia, pagi sarapan, makan siang jam 12, makan sore atau makan malam itu batasnya sampai jam 19. Nah, itu juga berbeda-beda dari personilnya. Ada yang cukup makan cuma 2 kali. Tetapi bangun tubuh sebaiknya disarankan makan 3 kali. Karena apa? Nanti akan berdampak atau berakibat
adanya gangguan emah dan sebagainya. Kemudian biasakan minum putih yang cukup dan aman. Nah, ini sekarang banyak banyak produk, banyak minuman kemasan cepat saji ya, sehingga sedikit sekali orang merebus air untuk minum. Atau sekarang juga dengan kemajuan teknik gitu ya, teknologi itu kami sudah pakai RO reverse osmosis untuk penyulungan air yang dari keran dan kita bisa langsung minum. Atau kita juga punya produk yang luar biasa, nanti kita akan bahas di sana. Kemudian biasakan cuci tangan dengan sabun di air mengalir dan berolahraga secara teratur. Nah, ini sebenarnya tetap menjadi support buat kita semua kaum di Indonesia khususnya untuk tetap melakukan olahraga yang teratur. Nah, kemudian prinsip gizi seimbang itu ada 4 pilar, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan yang beragam, boleh bervariasi, boleh berganti-ganti. Kalau karbohidratnya kemarin nasi, mengkonsumsi karbo dengan kentang atau dengan ubi atau dengan talas. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih. Hidup bersih dan sehat ya pastikan biasakan mandi 2 kali sehari, gosok gigi pagi sore atau menjelang tidur cuci rambut 2 hari sekali. Kemudian melakukan aktivitas fisik termasuk tadi banyak olahraga, gerak jalan tentunya dan mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, ini kita ambil dari asupan gizi pada kesehatan kita dari Kabupaten Bandung, Diskes Bandung. Baik, ibu-ibu sekalian, Bapak teman reseller yang dirahmati Allah atau para undangan yang mungkin baru hadir hari ini, kita akan membahas bagaimana menyempurnakan ya, menyempurnakan atau jika ada kekurangan-kekurangannya yang tadi dikonsumsi sehingga tidak mencukupi di dalam tubuh, maka teman-teman pada malam yang berbahagia ini Uti akan menyampaikan apa sih kira-kira yang bisa dikonsumsi sebagai penyempurna dari asupan gizi kita. Nah, contohnya kita saat ini banyak yang teman-teman temui atau bahkan teman kita, saudara kita atau bahkan keluarga kita yang over dengan asupan karbohidrat dan gula. Apa yang terjadi sehingga ada kasus-kasus yang namanya kerusakan pankreas atau yang disebut di sini adalah atau penyakit diabetes atau gula. Nah, di sini kita punya produknya yang luar biasa. Boleh, namun sebelum kita mencegah daripada mengobati tentunya, tadi ada pesan-pesan jangan makan berlebihan. Jika Anda apalagi ada keluarga yang mengidap diabetes atau orang tua atau mungkin masih garis keturunan, sebaiknya berjaga-jaga dengan untuk tidak mengkonsumsi manis atau karbohidrat yang berlebihan. Biasanya nasi, karena di Indonesia itu adalah nasi makanan pokok, lauknya hanya ya namanya lauknya kalau di konsumsi kita pastilah lauknya sedikit. Katakan daging cukup 1 potong, tempe 1 potong, telur 1 potong gitu ya. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu lauknya yang menjadi nasi, yang menjadi pokok, sehingga nasinya sedikit. Nah, sehingga sangat berkebalikan dengan kita, sehingga apa yang memang terjadi di negara kita ini, di lingkungan kita, tidak kita pungkiri ya, masih banyak penyakit-penyakit yang apa diderita oleh kaum kita.
Banyak sekali, bahkan kita temui di usia-usia 35 tahun sudah menderita diabetes. Karena apa? Pola makan, pola asupan gizi yang awal-awalnya itu tidak terkontrol. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, juga gula, juga tepung-tepungan. Nah, itu yang perlu sekali harus hati-hati. Nah, alhamdulillah jika sampai sudah terkena ya, sudah punya gula di atas 400 500, yang namanya diabetes ya. Diabetes ini bagus sekali untuk bagi penderita, untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes. Karena ini semua produk kita ini adalah produknya dengan bahan organik, insya Allah tidak ada ketergantungan, tidak ada apa namanya kecanduan ya. Nah, ini salah satu produknya. Kemudian apa sih adanya usia yang terus menerus? Kalau tadi punten 4 sehat lupa ya belum disebutkan. 4 sehat tadi apa? Yaitu nasi, sayur, lauk, buah, dan susu. Penyempurnanya susu. Nah, sekarang ini hampir dari kalangan bayi sampai orang dewasa itu sudah sangat terbiasa dengan konsumsi susu. Hanya yang perlu kita ketahui, yang ada di luaran sana, yang kita temukan, namanya susu ya orang awam, yang penting minum susu. Ya. Dan susu itu ternyata jika kita temui susu kental manis, nah pasti judulnya aja susu kental manis, susu komposisi susunya itu sedikit sekali dan yang tinggi adalah gulanya. Nah, maka Bapak Ibu kalau perhatikan satu juga lengket karena memang asupan adanya gula. Kemudian kalau dikonsumsi dalam jangka panjang pastinya akan mempunyai tabungan atau badan kita akan memproduksi banyak gula. Tanpa kita perhatikan bagaimana aktivitas pankreas kita sehingga yang ada tabungan menumpuk. Tahu-tahu di usia 35, 40 sudah ternyata gulanya tinggi. Apakah ada Bapak Ibu terpikir untuk cek gula? Pasti ada. Habis makan ngantuk, ada perasaan lapar, kemudian haus yang sangat, sehingga ada perasaan pengen makan lagi, minum lagi, dan minum biasanya kalau tidak es manis gitu rasanya kok nggak marem gitu. Nah, ini yang sering terjadi di lingkup kita. Tadi ya susu. Penyempurnanya kalau zaman dulu dengan 4 sehat 5 sempurna itu susu. Ternyata susu akan berdampak tidak bagus karena asupan gulanya terlalu tinggi. Nah, ini. Halo, Masih jelas BTBS. Uti, Go lanjut. berkah, no riba, go baitullah. Amin. Aman, Alhamdulillah. aman. Takut Semua menyimak Uti, luar aman. biasa. Lanjut. Oke, siap. Takutnya saya ngomong sendiri sinyalnya hilang gitu. Baik. Kemudian asupan yang kurang apa ya? Teman-teman tadi ada sayuran ya dari makanan 4 sehat tadi. Nasi sudah kita bahas, kemudian sayuran. Halo yang dangdutan bisa di ini. Ada yang bocor tuh. Iya, oke. Tentang sayuran. Boleh sedikit saya bercerita, saya adalah penyuka atau penggemar sayuran. Tiada hari tanpa sayuran hijau. Nah, dan tidak tahunya kita, mungkin sama ketidaktahuan kita, yang penting sayuran hijau, sehingga membuat efek pada diri saya, darahnya mengental. HB-nya terlalu tinggi, HB saya sempat 16. Dan bahkan saya ditolak saat akan melakukan donor darah. Ibu terlalu kental darahnya. Pastinya dalam pengentalan darah yang dikhawatirkan ya. Nah,
Kemudian dampak dari suka sayuran hijau itu ada kalau sekarang asam urat. Nah, saya kemudian konsultasi dokter, dok, apa yang menyebabkan saya ya kalau makan tempe, makan tahu itu ya tetap terkontrol gitu ya. Berapa sih banyaknya? Paling banyaknya 4 potong gitu ya, potong-potong standar gitu potong. Kalau tempe tepung ya tipis-tipis ya. Tapi kok asam urat saya tinggi. Nah, ternyata dokter menjelaskan ibu suka sayuran hijau, sangat suka. Nah, apa yang ibu lakukan dengan cara mengkonsumsi sayuran hijau? Ya biasa, kita sebagai tenaga medis mungkin berbeda dengan ibu yang lain. Kalau kami, ya, saya bilakan yang dulu, saya cuci, setelah dicuci baru dipotong. Nah, pada umumnya orang dipotong-potong dulu baru dicuci. Itu sebagian vitaminnya hanyut dengan pencucian tadi. Nah, kemudian teknik memasaknya pun juga aturannya saya mendidih, masukkan beberapa kali balik, kemudian angkat, dan saya selalu langsung mengganti dengan tempat yang berbeda. Artinya tidak tak biarke dengan panci yang tadi. Karena panci dalam kondisi panas akan menghilangkan warna hijau daun tadi. Yang artinya apa? Zat hijau daunnya akan rusak dengan pemanasan yang berlebihan. Ternyata dokter menyampaikan ibu, ternyata ibu penyuka sayur hijau itu dampaknya di asam urat itu. Ternyata apa? Jadi para pucuk-pucuknya itu harus dibuang. Loh kan ini yang enak justru dok, empuk kata saya gitu ya. Ya Bu, ini ternyata mengandung purin yang terlalu tinggi. Nah, baru mulai itu saya selalu kalau metikin sayur ya pucuk-pucuknya dibuang karena amannya untuk tubuh kita ya. Nah, apabila di dalam tubuh kita kekurang sempurnaan sehingga ada dampak terhadap tubuh kita ya, ada dampak terhadap tubuh kita yang mungkin ada kaku-kaku gitu ya, kemudian ada rasa ngantuk, kok enggak seger gitu ya. Nah, kita punya produknya yang namanya Herbs Pro. Herbs Pro itu habatus sauda dan propolis. Propolis itu ada bipolennya sehingga juga ada kalorinya untuk tenaga kita. Kemudian habatus sauda atau jintan hitam itu disunahkan kita konsumsi ini. Dan kondisi sehat maupun kondisi sehat ya untuk stamina kita, untuk maintenance ya. Kalau kita sedang ada yang dirasakan sakit, termasuk tadi boleh konsumsi ini sehingga untuk kesehatan ya. Untuk saling ada lagi juga namanya Ekovico. Oh, tidak terbawa. Tapi sekarang alhamdulillah ada yang namanya Gamat ya. Gamat, Habat. Habat ini ada isinya adalah habatus sauda dan minyak zaitun. Alhamdulillah di usia kita mungkin kalau yang muda-muda belum begitu merasakan, untuk di usia saya, di usia mungkin 50 ke atas ya, saya sebentar lagi juga memasuki tahap yang berikutnya. Dengan konsumsi ini alhamdulillah baik dari kaku-kaku saya ini udah enakan. Kemudian satu lagi, bangun tidur dengan konsumsi habat ini, bangun tidur ternyata terasa lebih fresh. Rasa capek-capeknya hilang. Nah, ini luar biasanya produk-produk yang kita konsumsi dan kita peroleh di PT BES, perusahaan yang luar biasa yang sedang kita jalanin bisnisnya. Oke. Kemudian tadi setelah sayur adanya lauk ya. Lauk, pauk. Lauk tadi bisa dari protein hewani, bisa protein nabati. Nah, protein nabati itu cenderung aman. Ternyata tidak aman juga jika kita terlalu banyak mengkonsumsi tempe ya.
karena tempe di situ ada purinnya. Ada purinnya, kemudian ada fermentasi ya. Kembali kalau makan kita sama bione, kalau orang Jawa itu ya secukupnya lah gitu ya, tidak boleh berlebihan. Apapun kalau berlebihan itu pasti hasilnya tidak bagus. Daging, nah teman-teman jangan abong-abong nih gitu ya, daging itu gizinya tinggi, apalagi daging berwarna merah. Nah, ini juga teman-teman harus berhati-hati. Sandung lamur nih ibu-ibu yang suka kalau makan bakso itu minta pesennya yang ada tetelannya, namanya tetelan ya, ngambil yang di luar-luar itu isinya lemak. Dan itu lemak yang tidak bagus. Ibu, bapak, apalagi yang masih muda, biasanya habis makan bakso, makan mie ayam, makan pangsit, minumnya es teh manis. Ya, apa yang terjadi? Makanan yang kita konsumsi dengan banyak lemak, banyak minyak-minyak, kemudian kita minum es teh manis, ya memang luar biasa. Seger, saya pernah mengkonsumsi itu. Yang tanpa kita sadari, bagaimana kalau minyak kita siram es, maka yang terjadi di dalam tubuh kita, di lambung besar itu atau di gaster kita, di emah kita ini, semua menggugah. Sering kita jumpai ibu, bapak yang merasakan perutnya sebah atau rasa penuh, kemudian enek, ya iya, karena minyak disiram es, menjadi penggumpalan. Dan ini untuk mencairkan ini, gaster atau lambung besar kita bekerja lebih ekstra berat. Nah ini teman-teman yang tanpa disadari sering menderita GERD atau MAH gitu ya. MAH itu macam-macam, ada yang kronis, ada yang akut, ada yang sampai sudah ketukak. Jadi bukan saja sangat berbahaya, dan bahkan teman kita belum lama ini sampai didiagnosa dengan mengalami perforasi. Jadi perforasi itu sudah sudah sangat parah gitu ya, sehingga sampai kotoran ini sudah kemana-mana, dan yaitu mungkin qadarullah, memang perjalanannya sudah sampai segitu. Belum lama ini, baru 2 minggu, mau 3 minggu nanti di hari Sabtu nanti. Itu akibat dampak yang tidak diketahui dan tidak diperhatikan. Nah, jadi konsumsi lauk pauk ini punten jangan abong-abong enak sehingga berlebihan. Ada yang penyuka jeruan. Nah, ini sangat hati-hati ya, penyuka jeruan, penyuka tetelan, ya. Penyuka ceker. Nah, ini saya juga termasuk di antara penyuka ceker. Tapi mungkin teman-teman sekarang sudah pandai bagaimana teknik memasaknya ya. Jadi memasak ceker itu nggak langsung dibrekin aja kemudian dibumbu sehingga minyaknya masih banyak yang termakan oleh kita. Ada tekniknya, nanti di sesi berikut aja, jangan sekarang. Nah kemudian tadi sudah nasi, sayur, lauk, buah. Nah, buah pun ini ada aturannya, dan kalau zaman dulu kita kalau makan buah itu sebagai penutup atau cuci mulut ya, penutup atau cuci mulut yang dikonsumsi setelah makan besar selesai. Ternyata menurut penelitian yang kekinian, yang sekarang ini, buah ternyata lebih bagus dikonsumsi awal sebelum makan. Nah itu pun yang masih tetap mendunia, bahkan mendunia ya, bukan mengindonesia saja, itu konsumsi durian. Durian itu luar biasa ya. Nanti ya Bun, ditanyanya nanti. Kenapa hampir sedikit sekali orang yang tidak suka durian, bahkan berburu ya ke Warso Bogor sana, cuman untuk makan durian.
yang ternyata segala sesuatunya kita konsumsi lebih banyak, berlebihan dalam arti itu ternyata juga tidak baik. Apa sih buah-buah yang aman? Nah, buah yang aman kalau menurut kita ya kayak pisang, pepaya, melon gitu ya. Itu sangat mudah didapat dan harganya relatif bersahabat. Nah, kalau durian ya ada yang sekarang bahasanya satu buah durian kalau yang montong ya sampai 500.000 gitu. Kok ya, tapi sesekali boleh sih, monggo kalau yang pecinta ya ampun deh gitu ya. Tetapi boleh ada pilihan-pilihan yang mungkin jauh lebih aman untuk keasupan tubuh kita. Adalah susu. Tadi di depan kita sampaikan, kebanyakan orang dulu ya pokoknya judulnya susu, apapun itu. Apa namanya bendera atau bahkan susu kental manis, yang penting judulnya susu. Tetapi dengan berjalannya waktu di luaran sana ternyata juga sudah banyak pilihan ya. Ada yang susu Pediasur, kemudian ada yang susu online gitu ya. Bahkan online itu ada beberapa tingkatan yang mulai 21 sampai 50 ke atas. Nah, di produk kita ada yang luar biasa, ternyata jauh lebih bagus dibanding dengan yang ada di luar. Nah, seperti kita temui gitu ya beberapa reseller kita, karena di sini judulnya PCA pakai produknya, pasti saya pribadi 100% pemakai. Yang dulu saya rasakan rumah saya ada lantai bawah dan lantai atas. Itu kalau naik tangga betul-betul terasa gitu ya. Ada cekut-cekut, ada rasa pletek-pletek gitu ya. Tetapi alhamdulillah semenjak kita diperkenalkan dulu dengan susu kalsi ini, alhamdulillah rasa suara itu sudah tidak lagi cekut-cekut ya. Alhamdulillah tidak lagi. Dan susu kalsi ini adalah mengandung kalsium yang cukup tinggi, omega juga ada, dan ini rendah lemak karena terbuat dari kedelai alami yang notabene kita sampaikan bahwa semua berbahan organik. Nah, insya Allah ini aman, tidak ada bahasa ketagihan atau kecanduan. Antar kalau nggak minum terasa lagi dong gitu. Lah menurut ibu bapak itu butuh. Kalau saya ini sekarang kebutuhan. Jadi kalau pagi saya minum, kalau saya minum susu ini. Ya memang alangkah baiknya kalau susu itu dikonsumsi pada malam hari. Tetapi kalau dua-duanya saya minum harus di malam hari, maka agak mungkin kenyang ya. Maka saya pagi dengan susu kambingnya, kemudian siang nanti Bimek ya, karena saya memelihara kesehatan tubuh kami dengan semua produk yang ada. Maka saya sampaikan saya hampir 100% pemakai. Tanyakan, sudah saya pakai semua, dia tak cicipin gitu ya. Nah, kemudian tadi ada ditemukan dengan adanya gangguan lambung gitu ya, gangguan lambung sehingga ada yang tidak suka dengan sayur-sayuran sehingga konsumsi sayurannya sedikit. Apa dampak yang terjadi sehingga sering terjadi sembelit atau obstipasi? Nah, untuk penyempurna itu apa sih? Kita punya produk yang luar biasa. Lavanya X-Slim. Ini adalah berguna untuk melancarkan buang air besar. Yang kebetulan ini kami punya kasus pasien malah dengan ambeien. Nah, ambeien karena beliau sering sulit buang air besar, ini malah udah ranahnya ke penyakit ya. Saya sarankan minum ini. Dan alhamdulillah beliau mengakui sendiri, ini beliau sudah 3 kali pembelian. Merasakan nikmatnya, manfaatnya yang luar biasa, dan ternyata punten orang-orang di luar sana juga
nggak keberatan dengan saya jual 200 ya, karena belum. Nanti kalau Bapak sudah sejumlah ini nanti akan saya memberkan, karena ya kita tidak kita ya, mungkin cara Uti itu dapatnya seperti itu, berbeda dengan alhamdulillah ya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian penyempurnanya apalagi kita sudah bahas dari pemberian makanan 4 sehat 5 sempurna, kalau saat ini diistilahkan gizi seimbang. Ya, artinya seimbang itu antara karbohidrat, sayur, lauk, ya, kemudian buah dan susu. Nah, kalau kita pelajari tadi kayaknya sudah ikut mengikuti semuanya, namun juga ada produk-produk BIMEK ini yang luar biasa. Ini kalau ada Bapak Ibu yang makan tapi tidak begitu nafsu, ya. Nah, untuk ini alhamdulillah juga bisa untuk penyempurna bagaimana Ibu Bapak tidak nafsu makan. Karena apa, di dalamnya ini kan kalau orang nggak nafsu makan otomatis menjadi apa, kemarin kata Bu Febri ya, 5L apa 3L, lemah, letih, lesu, lunglai, gitu. Tambah lemes banget gitu ya. Nah, ini ada asupan yang ada komposisi di sini yang bisa kita konsumsi. Ada ginseng, ada cabai Jawa, ada gamat mas, dan juga ada purwaceng. Nah, purwaceng itu kemarin Pak Muldoko menyampaikan sebagai melancarkan darah. Nah, kayak Uti juga konsumsi ini, karena yang kami rasakan dengan tingginya HB saya, pengentalan darah ini alhamdulillah dengan konsumsi BIMEK, saya juga menjaga kesehatan pankreas saya, maka saya bikin sirup ya. Saya aduk dengan di dalam air, langsung diminum. Itu alhamdulillah enak banget. Kemudian ada kakak saya mengalami stroke. Kemudian saya bikinkan infus ya, BIMEK infus potensial, itu yang kita tambahkan dalam 200 cc, kemudian masukin 2 kapsul, kemudian dikocok selama 300 apa 200 kocokan, kemudian ditambahkan sisa airnya, kemudian tambahkan madu dan jeruk nipis, kita diamkan 6 sampai 8 jam. Dampaknya luar biasa. Kakak saya mengatakan perkembangan pertumbuhan dari sakitnya yang tadinya kalau jalan diseret, alhamdulillah ini sudah sempurna, saking semangatnya sampai handphonenya kabur. Oke. Nah, ada lagi BIMEK sudah. Nah, kita juga punya produk yang luar biasa. Ini biasanya pada anak-anak. Pada anak-anak jika nafsu makannya berkurang, kita harus pahami apakah anak sudah pernah diberikan obat cacing ya. Jadi ini tetap ibu-ibu menjadi pengalaman ibu bapak sekalian. Anak kalau sudah di atas 1 tahun, sebaiknya setiap 6 bulan diberikan obat cacing. Nah, karena apa? Anak-anak sudah mulai bermain di tanah. Kemudian anak 1 tahun ke sini itu masa oral ya. Masa oral itu apa-apa mulut. Jadi apa yang dia pegang digigit, apa yang dia pegang dimasuk. Karena itu antisipasi sehingga kita wajib berikan obat cacing. Nah, dalam kondisi seperti ini, anak biasanya lemes ya. Lemes, makan nggak mau. Nah, kita punya produk namanya Madu Real B. Ini luar biasa banget, ternyata komposisinya itu sangat lengkap ya untuk memelihara daya tahan tubuh. Nah, ini untuk anak-anak bisa, untuk orang dewasa juga bisa. Kita punya banyak madu di sini ya, dalam pengganti waktu sulit obat, sirup kami
budidayakan dengan Ridwan Booster. Alhamdulillah ini saat pemerintah sedang ketat-ketatnya Ridwan Booster, dan alhamdulillah itu pun menjadi pilihan. Dan sampai saat ini kalau yang memang merasakan anaknya panas kemudian masih takut obat gitu, alhamdulillah saat ini saya sudah punya 2 pasien yang anti obat kimia. Jadi beliau selalu konsumsi herbal. Ini tadi baru mengambil natural dengan herbal. Beliau sudah sangat ini, kemarin ada keluhan jantung, kemudian tetap karena keluhan melulu, monggo silahkan konsul dokter. Ternyata dalam konsul dokter tidak ada apa-apa, dinyatakan sehat. Alhamdulillah, beliau perkuat dengan produk kita yang luar biasa. Terima kasih. Kira itu bisa saya sampaikan di bagaimana asupan gizi yang ini ada ya kolagenia juga ya, sudah kita dukungnya bila mana kita yang ada di sekitar kita. Yang paling mudah saja handphone, laptop, TV ya, kemudian paparan matahari langsung, kemudian udara. Udara di Jakarta itu nomor 1 ya, yang udah paling pekat. Nah, dengan sedekah udara segar dengan eco-racing. Nah, dengan bantuan kolagenia ini adalah menghilangkan atau membantu ya sebagai penangkal radikal bebas. Ini pun sangat-sangat kita dan fakta membuktikan benar adanya. Oke, Ibu Koya, Bapak Ibu peserta Zoom, itu dulu yang kita sampaikan. Barangkali kita mau ada diskusi-diskusi. Monggo Ibu Koya untuk memandu sesi tanya jawab. Ya, oplos dulu dong buat Uti Haja Kartina. Terima kasih Uti atas paparannya. Nah, bagi Bapak Ibu, Sama-sama. terima kasih Uti yang telah memaparkannya bagaimana kita menyempurnakan asupan gizi berimbang pada tubuh. Terima kasih Uti. Koya, ya, Uti? Iya. Ya. Kirain suaranya hilang-hilang sayang. Iya. Udah terdengar lagi Upi? Oke. Udah jelas lagi? Jelas. Baik Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya melalui kolom chat atau bertanya langsung pada Uti. Chat kayaknya penuh, Neng. Coba chat dibuka dulu. Ada nih. Ada satu Uti dari Ibu Armawati Arbi, SSC 21, Ibu Dokter. Apakah termasuk pucuk daun kelor dan daun gedi untuk bubur Manado jadi kental darahnya dan kolesterol? Katanya gitu, Ti. Pucuk daun kelor dan daun gedi jadi kental darahnya juga buat kolesterol. Silakan Uti. Oke. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Arma. Masih di sana Bunda Armawati? Waalaikumsalam. Oke, Bunda. Untuk pucuk, jadi kita bahasanya pucuk semua daun hijau, Bunda. Itu semua daun hijau itu pucuknya mengandung purin. Bukan kolesterol, Bunda, tapi asam urat. Asam urat, ya. Tetapi jika Bunda konsumsinya masih tidak full, tidak bahasanya berlebihan, enggak sih Bun. Kalau saya tuh betul pokoknya setiap hari harus favorit saya harus ada sayur bening. Biasanya sayur beningnya tuh bayam. Jadi bayam nggak pernah ngingeti untuk menghilang pucuknya Bun. Saya sayur bayam, nyambel bawang, nah itu.
temennya nanti di belakang. Kalau Bunda Armawati konsumsinya tidak, katakan sehari dalam sebulan bikin bubur terus gitu ya enggak. Tidak Bunda, bukan kolesterol tetapi asam urat. Oke Bunda, terjawab. Ya, ada Ada lagi tuh pertanyaan lagi nih pertanyaannya kayaknya banyak. dari Bu Armawati juga. Tadi ya. Apalagi Kalau porsi sangat parah akibat makan lemak dan tetelan dan ceker ya. Kenapa orang sakit kanker disuruh makan apa nih? Katanya untuk kankernya makan lemak makan disuruh lemak. tetangga saya. Nah, orang sakit kanker disuruh makan lemak. Katanya untuk kanker ya Bu. Bagaimana Nuti? Orang sakit kanker suruh makan yang oke. lemak. Ada 2 kasus Bu, tetangga sama Kalau istri teman. ya, dan kalau penyakit kanker itu sebenarnya adalah puasa justru Bunda. Untuk penyakit kanker itu ya, pada saat ini di Indonesia sendiri belum punya obat yang jitu. Dalam arti angka kematian wanita adalah penyebabnya cancer. Itu masih tinggi di Indonesia. Dan umumnya pada wanita. Dan wanita pun tidak seluruhnya yang sudah berkeluarga. Ternyata kami punya tetangga masih gadis juga menderita kanker payudara, kanker rahim, gitu, masih bocah padahal itu pun hitungannya masih bocah. Nah, kalau ini tetelan, peceker itu memang kita pahami lemaknya sangat tinggi sekali, yang tanpa kita sadari kita menjadi hobi itu bisa menyebabkan kolesterol. Tetapi kalau pada penyakit kanker kemudian suruh makan lemak, itu kok kami belum tahu penelitiannya ya Bun. Mungkin barangkali kalau memang iya, maksudnya biar si pasien itu agak sedikit gemuk barangkali. Karena yang kita tahu, mohon maaf kebetulan ibu saya sendiri, ibu mertua itu kanker rahim. Sudah sampai bahasanya sampai tetirah, kita bawa ke sini karena kemonya sudah selesai, kemudian namanya sinarnya sudah selesai, barangkali deketi anak buntutnya di sini gitu ya. Bahkan ada konsumsi yang menyarankan ada syariat dengan ayam gitu ya, kemudian disuruh minum kuah. Situasi sudah kemo udah selesai, sinarnya berapa kali itu udah selesai Bun. Bahkan kala itu sampai kita kontrakin rumah, ada rumah singgah gitu ya, di Jogja ada rumah singgah. Itu pun untuk konsumsi yang enak menurut kita, beliau udah nggak bisa. Artinya mulut itu nggak menerima gitu Bun untuk makanan-makanan yang seperti itu. Kalau memang itu menjadi penelitian baru, mungkin Bunda kami kok malah belum tahu. Tetapi untuk penderita-penderita barangkali mungkin karena untuk asupan stamina-nya, stamina tubuhnya. Bunda kalau perhatikan para penderita ini rata-rata kan kehabisan tubuhnya ya, sampai kurus sekali gitu yang kita lihat gitu. Jadi untuk kenapa kok disuruh makan itu malah kita belum ini Bunda, barangkali ini ilmu terkini gitu ya Bun ya, penelitian Ada lagi terkini. kasus Ada Bu. lagi satu lagi nih dari Ibu Ya. Armawati juga ya. Sakit jantung Bismillahirrahmanirrahim. minum habat. Assalamualaikum. Dari Ibu Armawati lagi. Ya Uti. tadi terputus suaranya. Ya, ya, ya. Sakit jantung minum habat. Apakah sakit jantung minum habat, Uti? Oh, Ya. Yang tadi dijelaskan tadi karena putus-putus. oje, Bun. Ini kebetulan kasus pasien saya, Bunda. Beliau mengatakan memang kalau saya perhatikan, kalau rasanya gitu dari keluhan ya Bun,
beliau suka mengeluh di sebelah sini. Saya bilang sudah dikeroi Pak gitu. Oh sudah, udah dikerok terus. Terus karena bertanyaannya itu terus menerus gitu kan menjadi kita berpikirnya rada rewel gitu ya Bun ya. Kalau Bapak agak ragu-ragu, saya juga menyarankan Bapak spesialis jantung, saya gitu. Padahal beliau takut. Ke rumah sakit betul akhirnya. Ternyata begitu cek jantung dengan pemeriksaan EKG dan sebagainya, ternyata tidak ada apa-apa. Nah, kemudian beliau meyakini memang selama ini saya kasih Bimek sama Housepro dan ditambah Ecoviko. Nah, karena sempat Ecoviko kehabisan, keluarlah Habat, Bun. Maka saya kasih Habat. Nah, ini malah jauh merasakan lebih enak karena minyak zaitunnya ya. Dan Habspro-nya. Habspro tetap minum, Habat juga minum. Nah, ini alhamdulillah ini tadi sore datang, kebetulan kami kan sedang follow up ke Bogor gitu ya. Ternyata di sana sedang berduka gitu. Memang kontaknya tidak tepat gitu. Nah, ini tadi nebus Habat, ndelalah saya pas kehabisan juga lupa kemarin. Habat dengan natural flag. Nah, beliau keluhannya di lambung. Tetapi si istri menyampaikan bahwa konsumsinya gorengan pagi hari sama sambal itu belum bisa mengurangi sehingga keluhan terus menerus. Nah, alhamdulillah beberapa minggu ini sudah tidak lagi nyolek sambal. Nah, alhamdulillah keluhan jantungnya pun juga sudah tidak ada. Itu yang kemudian menjadi testimoni ya bahwa beliau juga menyampaikan bangun tidurnya jauh lebih segar. Itu Bunda Arma. Jadi Terima banyak kasih. sama-sama Bunda. Antara ada Habspro dan Habat, ini boleh Bunda Arma boleh memilih kalau mau diberikan yang mana gitu. Kalau Habspro itu mengobati semua penyakit Bunda. Dulu zamannya COVID itu benar kita jual kayak jual kacang karena beliau harus membeli obat virus mahal, sementara Habspro ini kita 225 lah gitu bagi konsumen. Ini luar biasa dan alhamdulillah banyak yang merasakan betul-betul memang nah, alhamdulillah warga ini yakini ini hanya Allah dari PTBS ini menjadikan bebas COVID kala itu. Jadi betul-betul kami juga merasakan menemukan tahap-tahap yang kita rada panen gitu Bun. Nah, itu yang Alhamdulillah ya. karena Terima kasih, Bu merasa Dokter. puas. Mudah-mudahan jawab ya, Bu Dokter. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi nih, Uti. Dari Rini Wicandani, Sok. SP2. Saya mau bertanya ibu saya yang cantik. Ya, Boleh? izin bertanya Malam-malam. Oh dari iya, yang Bun. dari Bu Rini dulu ya. Bu Rini Wihandani, Oke, SP2. Waalaikumsalam, Bunda. Halo. Ya, Monggo saya buka kamera aja. katanya Silakan yang ingin bertanya langsung, buka kamera aja. Kedengaran, Bunda? Kedengeran. Udah silakan, Bunda. Halo. Atau saya dari kolom chat dulu ya, Uti. Siap. Dari Bu Rini Wihandani, SPSI 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Pak Ustadz Daha. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Daha kayaknya tuh. Bertanya nih Uti. Iya, mangga Pak Ustadz. Iya, Ini tadi mengenai diabetes Umi, Uti. Dalam hal siap. penyakit diabetes itu produk-produk apa yang dikonsumsi Oke. gitu yang dari PT BES? Yang Oke. kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi gula darah naik itu mitos atau bukan ya Uti, tentang marah atau itu mempengaruhi faktor kenaikan gula darah, betul nggak Uti? Itu aja yang saya tanyakan. Siap. Terima kasih Uti. Ini jadi Silakan Uti. Suaranya lep-lepan, hilang. Iya, siap sebentar, punten. Sinyalnya. Ya. Oke, Pak Ustadz Daha. Produk-produk yang ada di PT BES untuk diabetes ya Pak Ustadz ya. Pertama Evitgo 100. Evitgo 100 boleh setiap pagi. Kemudian gulanya berapa Pak kalau boleh tahu? enggak, saya belum cek ya kalau saya Oke. cuman banyak di lapangan yang kebetulan munculnya dari saraf mata itu dari diabetes dulu gitu yang saya tanganin itu yang tiba-tiba matanya hilang pandangannya itu dari diabetes gitu. Oke, baik. Kalau berarti tidak tahu seberapanya ya Pak Ustadz ya. Oke, kita jelaskan Evitgo 100 itu boleh pagi hari. Kemudian Bimek, kita bukan saja menurunkan gula darah, tapi menormalkan pankreasnya Pak Ustadz. 2 kapsul dibuka dengan air hangat, dikocok-kocok langsung diminum. Berarti kita bikin sirup ya Pak ya. Kita bikin sirup itu. Berapa kapsul? 2. Sekali minum 2. Ya. Dan minumnya pada siang hari. Nanti malam boleh minum 2. Iya. Kalau gulanya tinggi, hapsro tidak disarankan karena di sini ada karbohidratnya. Kemudian sekarang ada diabetes. Diabetes, kalau Bapak tidak tahu tingginya berapa, ini kalau di sini tertera 2 kali 3. 3 kali 2, berarti minumnya setiap akan makan setengah jam sekali, minum 2, pagi, siang, dan malam atau sore. Tetapi kalau Bapak belum tahu berapanya, cukup berikan pagi dan sore 1 tablet saja. Minumnya sebelum makan, selama belum makan, setengah jam sebelum makan, minum ini dulu baru makan. Nah, Bapak kemudian atau sebelum pemberian, Bapak boleh cek dulu Pak Ustadz berapa. Kemudian tentang tadi dengan ada keluhan di mata, punten, diabetes ada yang sampai menyebabkan glukoma, Pak. Berarti gula yang sampai menyebabkan kebutaan. Itu ada. Jadi kalau memang ada keluhan atau kecurigaan ke diabetes, tolong cek gula yang benar, sehingga kita bisa membantu memberi terapi dengan produk kita yang luar biasa ini, insya Allah tidak salah. Kira-kira Pak Ustadz seperti itu. Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Bisa menjawab? Halo. Lanjut ya Uti, ada pertanyaan dari kolom chat. Pak Ustadzah. Siap? Lanjut ya Uti. Apa non? Lanjut ya. Dari kolom chat. Siap. Dari Ibu Rini Wihandani, SSW 2. Izin bertanya Uti, Mbak Rini. Untuk keluhan kaki yang terasa berat ketika melangkah,
telapak kaki jika menginjak lantai terasa menginjak pasir atau ngilu sekali. Itu gejala asam urat atau rematik. Dan pengobatannya dengan produk apa ya, Uti? Oke. Hmm. Mbak Rini masih ada di sana? Mbak Rini, SSW berapa? 21, Neng? SSW 2, Uti. Oh, SSW 2. Ah. Mbak Rini masih dengar suara saya? Oh, ini masih ada. Masih. Halo, Mbak Rin. Ya. Halo. Oke, ya. Mbak Rini kalau boleh tahu, sakitnya kaki sampai ke pergelangan atau sendi-sendi atau tidak? Iya, sampai sendi. Oh, sampai sendi. Lutut. Ngilu, nyeri sekali, sakit sekali ya? Iya, iya. Oke. Kaki berat atau bahkan telapak kaki sakit saat menginjak tanah atau pasir ya, terasa sakit. Di sini pertanyaan apakah ini rematik atau apakah ini asam urat. Nah, sebenarnya untuk pembuktian asam urat atau rematik bisa cek laborat ya. Kalau itu biasanya sampai ke persendian. Kalau asam urat pembengkakan. Nah, lebih dan tak lagi mungkin Ibu bisa lakukan tes laborat untuk asam uratnya saja. Ya. Nah, setelah cek asam urat diketahui memang asam urat atau rematik, ini obatnya ya herbalnya yang ada di dalam kita konsumsi ini ada Bimek, ya, kemudian ada Havspro, juga boleh Habat, dan boleh dengan Dalgesik. Nah, saya kok tidak membawa naik Dalgesik. Sudah tahu Mbak Rini ada Dalgesik? Tahu, Ti. Tahu. Belum, Nah, belum. oh belum tahu. Sebentar kalau begitu. Sebentar. Hilang suaranya. Halo Mbak Rin. Ya, Uti. Dengar. Ini sayang, ini Dalgesik. Ya, kelihatan sayang? Ya, kelihatan. Nah, ini bentuknya gel, disemprot, tapi dikeluarkan dengan pencetan dengan spray. Kemudian Neng, baik itu di tapak kaki, kemudian pinggir tapak kaki, atau punggung kakinya. Kalau memang ada sampai ke sendi-sendi, bolehlah dioleskan ke sendi-sendinya ya. Dan kita juga jangan lupa bahwa keluhan-keluhan ini kalau sudah menyerang ke tulang. Mbak Rini usia berapa ya kalau boleh tahu? 50 tahun. 50 tahun. Pernah konsumsi susu kalsinya, Non? Iya, pernah. Pernah. Nah, itu boleh ditelateni itu, Havspro atau Habat dengan Bimex. Nah, Dalgesik ini boleh ya. Oke. Bisa dijawab, didengar, Non? Dengar, Uti. Oke. Nah, kemudian ada makanan yang perlu dipantang jika memang itu asam urat ya. Tadi termasuk apa namanya
yang menyebabkan asam urat tinggi ya kacang-kacangan dikurangin, pucuk daunnya tadi juga dikurangin ya, tempenya agak dikurangi juga. Kira-kira itu ya. Oke, bisa diterima Mbak Win, Mbak Rini? Ya, berarti bisa. Terima kasih. Baik, iya sama-sama. Bu Koya, Lanjut Ustadz ya, Daha Uti. ada lupa. Ada. Ustadz Daha tadi ada yang ketinggalan, ya, ada yang Ya. ketinggalan. Apakah itu mitos ya? Lupa, maaf Pak. Tadi Ustadz Daha ngilang sih ya. Apakah itu mitos kalau marah-marah itu menyebabkan Gula darahnya naik. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya penyembuhan diri itu adalah keyakinan diri. Di mana contohnya begini, saya ada pasien maunya rumah bidan, pun rumahnya jauh di Narogong, rumahnya di sana loh. Kalau ke sini udah ngelewati berapa dokter dan berapa bidan gitu, tapi dari Narogong dia tetap ke Rawabebek ke saya. Nah, ini dia bahkan sampai baru belok belum masuk rumah saya katanya mama aku udah sembuh. Kan bingung gitu ya. Ada lagi anak nangis dari rumah rewel gitu nyampe sini mama aku sudah sehat, aku nggak jadi sakit. Nah, artinya apa? Ini keyakinan, sugesti diri. Nah, pada penderita diabetes memang ini bukan mitos ya, bukan mitos, tapi itu sungguh sebaiknya untuk tidak banyak pikiran. Dalam arti apa? Bisa netral, bisa santai, tapi mana bisa? Karena dia ngerasain penyakitnya itu betul-betul menjadi beban. Nah, bila mana Bapak Ibu bisa menjalani bahwa penyakit itu adalah ujian, kemudian sakit ini sedang dicoba, sedang dikurangi dosanya, mungkin Ibu Bapak bisa agak santai. Nah, sementara si penderita ini, katakan dah kalau ini sudah di usia kita, gitu ya, kita sakit, anak nggak nengok, ataupun ada anak yang serumah aja kok tidak peduli, kira-kira akan menjadi tersinggung nggak? Itu akan menjadi tersinggung Pak Ustadz, akan menjadi pemikiran bahwa ini aku masih aktif aja, masih bahkan isi berpenghasilan saja kok anak enggak peduli ya gitu kan. Akhirnya timbullah depresi, kemudian beliau merasa aku rasanya udah nggak berguna gitu ya, kok anak-anak nggak ada yang peduli gitu. Bukan mitos, tapi itu sungguhan nyata. Karena apa? Yang kita terbawa emosi yang mendalam itu memperburuk keadaan. Betul. Karena sama dengan beliau sendiri dalam keputusasaan toh. Iya. Kok yo nggak sembuh-sembuh ya gitu. Atau kok nggak ada yang peduli gitu. Jadi Pak Ustadz mungkin ya kalau orang sakit itu kan diajak ngobrol aja seneng Pak. Betul. Nah, itu support ringan ya, support ringan seperti itu yang akan membantu insya Allah meningkatkan, mempercepat penyembuhan. Kira-kira itu Pak Ustadz. Ya. Ya, Pak Ustadz. Terputus-putus ya? Iya, Pak Ustadz hilang-hilangan ini Pak Ustadz. Suaranya nggak pada jelas. Iya, betul ya Pak. Suaranya putus-putus, Uti. Iya, betul saya. Uti, makasih. Juga sama. Oh, sama-sama Pak Ustadz. Lanjut Uti. Siap. Pak Yunus nih, Uti. Iya, Pak Yunus, monggo. Uti. Waalaikumsalam. Kalau habis minum Bimek, Ecopiko atau Habs Pro, seringkali buang air kecil. Apa pengaruhnya ya, Uti? Oke, langsung dijawab. Iya, langsung Uti silakan. Baik, setiap kali habis minum obat itu kok rasanya sering buang air kecil. Nah, pertanyaannya kembali,
apakah saat minum obat, minumnya kebanyakan, Bapak? Enggak, Nah, Tik. jadi Pagi ya, dua, waktu itu dua gitu. Heeh. Ayo Pak Nun, silakan. Ya, gimana Pak Yunus? saya Sakitnya minumnya gitu, Tik. Jadi pagi dua, mau tidur dua. deh. Setelah minum itu kok pengen kencing aja. Pengen buang air kecil terus gitu. Apa tuh, Tik? Apa itu, detok di dalam tubuh? Bapak banyaknya pipis itu pada siang hari atau pada malam hari? Oh, Tik, Bagaimana Pak? malam hari. Oh malam, ya betul. Jadi gini Pak Yunus, kalau dengan konsumsi sebenarnya dampak atau efek beser pipis ya Pak ya untuk konsumsi herbal-herbal ini. Tetapi apabila Bapak minumnya, punten kalau ada kesulitan seseorang minum obat teh, kudu minumnya banyak. Jadi minum obat satu kapsul minumnya setengah gelas gitu contohnya gitu Pak Ustadz. Sehingga ini yang berdampak kepada eh, beser pipis. Nah, kalau ini terkejadiannya pada malam hari, alangkah baiknya Bapak agak mengurangi minum di malam hari. Jadi malam hari minumnya dibatasi, bahasanya sekedar untuk membasahi kerongkongan saja, tidak boleh minum berlebihan seperti pada siang hari. Kalau pada siang hari ya kita kondisi melek, paribasanya teh mau pipis berapa kali nggak masalah. Nah kalau pada malam hari pasti akan mengganggu pola tidur Bapak, sehingga tidak disarankan untuk minum terlalu banyak pada malam hari. Tetapi kalau dampak dari minum herbal ini tidak ada dampaknya kepada efek kemudian beser pipis. Itu kira-kira Pak yang Iya, terima kasih Uti penjelasannya. Terima kasih Pak Yunus. Mudah-mudahan menjawab ya. sama Lanjut Uti ya. Dari Teh Miftah nih Uti. Assalamualaikum. Uti memasuki usia 40 ini. Waalaikumsalam. Dari Teh Miftah nih Uti. Miftah mau Siap. makan nasi ceritanya. Beberapa kali nyoba, malah jadi banyak kemil. Gimana nih Uti nyiasatinnya? Teh Miftah mau diet ceritanya. Ya, baik, baik, baik. Baik, Neng Miftah, ini pernah terjadi juga pada saat Uti di usia-usia Neng Miftah ya. Segitu itu, Masya Allah, kita baru niat aja gitu ya. Niat puasa, niat diet gitu ya. Bukan turun, tetapi malah naik. Karena begini, niatnya aku mau mulai tidak makan, mengurangi nasi gitu ya, atau makan malam gitu. Masih nawar, mulainya besok aja. Sekarang ada mie goreng lewat kan begitu. Nah, oh itu besok aja gitu. Jadi sebenarnya justru Neng Miftah dengan membatasi makan tetapi ngemil itu justru sangat-sangat membahayakan. Yang perlu kita ketahui, ngemil kerupuk ya. Kerupuk kita pikir enteng. Kerupuk putih satu itu kalorinya setara nasi satu piring. Nah, bagaimana kalau kita nyemil 3 kerupuk? Berarti kan kita sama juga makan nasi 3 piring. Jadi alangkah baiknya, Neng Miftah, kalau mau mengurangi nasi, itu coba untuk mengurangi makan malam saja. Kemudian apa pelariannya jika makan malam itu mengganggu, kemudian lapar. Jika ada buah, buah yang banyak mengandung air, boleh semangka. Kemudian minum putih anget. Ekstrim. Kenapa tidak digunakan ekstrimnya? Ya, Kalau lapar malah minum ekstrim.
Itu Ya, paket. gimana? Kalau LVN Slim itu pasti. Buat Itu malam, kalau siang itu jadi pernah nyoba sekali berhasil, sekalinya malah banyak nggak berhasilnya. Karena ya itu banyak godaan. iya. Jadi makan pagi saya sarankan makan pagi biasa, kemudian makan siang normal, baru makan malam paling akhir kalau bisa itu sebelum jam 7 Siap-siap, ya, Ti. jam 5 gitu kalau bisa. Kemudian laparnya malam ini ekstrim non, bisa diniati. Pokoknya Ak Miftah, Ak Firmansyah kan menuntut harus begitu, gitu ya. Jadi Siap, Ti. niatnya Siap. kuat. Ya. Terus bajunya, coba jangan bikin baju ukuran sendiri. Kalau pakai bajunya ukuran diperkecil, maka kita akan termotivasi. Aduh kok sempit ya, gitu. Badannya dikecili, bukan masih longgar, gedein, bukan begitu, non. Ya, Siap, Ti. Ya, ya, ngaku. siap, siap, Ti. Oke. Terima kasih, Masih Uti. ada, Neng? Iya. Iya, sama-sama. Makasih kembali. Baik, terima kasih. Iya. Izin Assalamualaikum dari Siwati nih Uti. Mau izin testimoni sedikit? Boleh Oh, Uti? siap. Monggo, siap-siap. Silahkan Bu Terima kasih, Oke, sayang. Sriwati. Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sriwati dari Warahmatullahi SSW 22 Uti, wabarakatuh. yang Siap, sekarang Mbak ada Sri. di Malaysia. Oh, luar biasa. Biasa masih merantau Uti. Keren. Begini, Saya ada iya, Ayo, gimana? gimana, Yuk, gimana gimana? Uti? Monggo. Oke, Bismillah. Pada Insya Allah saya ada beberapa calon bulan yang reseller di lalu, sana. iya, bulan yang lalu saya punya teman di Pontianak sakit demam. Itu efeknya mau timbul cacar Uti. Nah, terus karena saya Ya. masih punya produk di Pontianak, saya coba kasih dia Bimax. Saya telepon dia, suruh ke rumah saya, ambil Bimax, saya bilang. Saya masih ada beberapa produk sih, cuman saya kasih Bimax saja sama itu orang. Saya suruh Ya. minum pagi sama malam itu coba Bimax buka dari cangkangnya itu direndam air itu Uti. Kemudian direndam besok paginya airnya diminum. Nah, terus itu ampasnya coba diolesin ke cacar tersebut tadi. Alhamdulillah demam untuk 3 hari ya, mau 3 hari itu demamnya mulai turun. Terus cacar Ya. itu yang memang mau pecah ya terus mengering, yang mau timbul juga ngempes Uti. Alhamdulillah. Itu testimoni kita dari Bimax ya. Alhamdulillah Ya. teman saya sekarang sudah sehat kembali. Amin. Terus itu belang-belangnya juga ansur-ansur kering sembuh gitu. Terus satu Ya. lagi anak saya juga alhamdulillah dari Bimax sama Hatspro ya. Anak saya punya Ya. paru-paru ya. Alhamdulillah konsumsi itu paru-parunya kayaknya rada mulai menghilang gitu. Mudah-mudahan sehat terus. Itu testimoni Oke. sedikit dari saya, Uti. Pengalaman Baik, saya baik. ke teman saya, walaupun saya sendiri Ya. belum merasakan Ya. dari produk PTPS ya, karena saya masih di rantau. Insya Allah mungkin 2-3 hari kiriman produk PTPS nyampe ke saya. Saya akan coba sendiri langsung. Oke. Karena selama ini Siap, saya punya siap, produk, siap. saya hibahkan, saya sedekahkan ke orang, testimoni ke orang-orang gitu, siapa yang memerlukan itu. Jadi saya sendiri sampai belum merasakan gitu. Oh, ya, 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 ya. Baik, Mbak Alhamdulillah. Sriwati. Ya. Alhamdulillah. Terima Oke. Terima kasih Bu kasih Sri. Oke, testimoninya. terima kasih waktunya Tapi, Uti. Iya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Mbak Sriwati, Iya, iya boleh Uti, iya. ditambah untuk yang paru-paru itu boleh ditambah Evigo 100. Susu kambing itu, Non. Oh, Iya. ada Uti, ada pakai itu ada. Waktu itu saya Di- dapat resep dari Umi juga, dari Umi. ya. Diberikan Dari Umi nggak untuk Elis. anaknya yang paru-paru? Ada. Ya. Ada ngambil Tolong waktu itu, berikan. waktu bulan Oktober ya, September saya kan ada upgrade.
Jadi dapat banyak produk saya. Oke, Alhamdulillah. oke. Nah, yang satu lagi pesan buat Mbak Iya. Sriwati, harusnya segera mengkonsumsi sehingga Iya. Anda akan bisa bercerita, bertestimoni karena merasakan produk itu, ya. Oke, insya Allah 2 hari lagi nyampe itu. Saya minta kirim ke Oke, sini. siap, siap, siap. Oke. Baik, Terima terima kasih kasih Uti ya. Mbak. Ayo. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya nih Uti dari Bu Asia Yuk. SSB 10. Assalamualaikum Uti, saya mau bertanya. Saya setiap hari minum Herbs Pro sama Bimax sama kolagen. Badan saya tambah lama, berat badan tambah naik Uti. Gimana ya biar berat badan saya turun? Gampang, Bu. Ibu siapa, Nan? Ibu Asia. Oh iya, Bu Asia. Bu Asia, konsumsi Bimax dan Hapsro dan kolagen itu berdampak enak banget, seger badan kita ya. Tapi kok berat badan saya naik? Nah, Ibu Ya. konsumsinya juga bertambah, ya enggak? Nah, supaya tidak berat badannya ikut naik, hindari makan malam. Kalau masih suka minum esnya dirubah dengan air hangat. Ya, apakah masih minum manis dan karbonya berlebihan? Itu yang dikurangi, insya Allah. Ya, Neng? Ya. Gimana Bu Aisyah? Bu Aisyah, Pak, Bu Bu Asia. Asia, SOS Bu 10. Asia. Serang ya? Serang, RW. Betul ya? SSW 10. SOS ya 10. Serang Iya. itu ya. Bu Aisyah, Nika. Ya, dikurangi makan malamnya ya, Non. Ada lagi ya? Bentar ya. Oke, makasih Uti sarannya. Sama-sama. Lanjut. Assalamualaikum. Mana lagi ya? Abi tadi masukin apa ya, Non? Iya. Mana ya? Apa ke bawahnya? Ntar lu, Dek. Yuk. Pak Yunus, Yunadi, Mas. Ustadz Arif kayaknya. Ustadz. Kalau Abi Ustadz mau pesan Arif. buat Bu Miftah, Uti. Iya. Kalau Abi mau pesan buat Bu Miftah tadi. Oh. Tapi Kutari udah hilang, Bi. Udah kayaknya udah nggak ada lagi deh. Ada Ya, Ustadz ya, Uti. Oh iya, Pak Aep, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Aep. Ini Uti, kalau di Indonesia kan cenderung penyakit itu kebanyakannya gula, kolesterol, asam urat, darah nah, tinggi. sama lambung. Nah, yang penyakit tersebut itu obatnya itu apa aja, Uti? Terus harus diminumnya tuh sekitar berapa botol tuh ya? Bukan botol ya. Nah, ada lagi Pak Ustadz. Saya juga punya saudara. Dia Pak Aep. Saya juga punya saudara nih udah kena kanker rahim, udah dioperasi, pokoknya udah total sembuh. Nah terus sekarang ada penyerangannya lagi ke tulang tuh. Itu harusnya minum apa tuh, Uti? Oh, baik. Berarti Bapak yang pertama rada sinyalnya hilang, tidak jelas tadi pertanyaan yang pertama. Itu ini kan di Indonesia cenderungnya kan banyak penyakit gula. Ya, gula, terus diabetes tinggi, asam urat, lambung. Nah, penyakit tersebut itu minumnya itu apa aja habis sekitar berapa botolan tuh itu obat-obat kayak Hasbro-nya. Oh gitu. Nah, terus yang keduanya saya juga punya saudara pernah kena kanker rahim. Udah dioperasi, udah sembuh.
udah sembuh total, udah sembuh total. Tiba-tiba timbul lagi nyerangnya itu ke tulang, Uti. Nah, yang itu saya juga udah pernah nawarin tapi belum ada respon. Nawarinnya gitu. LPN kolagen gitu. Iya, betul Bapak. Baik Pak Aep, jadi ada beberapa penyakit yang memang di Indonesia itu apa ya? Memang itu gitu Pak ya, karena punten kita itu ketinggalan dengan Singapura ya. Singapura itu memberikan obat macam Glimethirid dengan 20 tahun yang lalu untuk di Singapura. Jadi kalau kita gitu Pak, kita sebenarnya sering diolok-olok oleh negara lain dengan sistem pengobatan yang ada. Nah, di sini kita alhamdulillah punya produk yang luar biasa ini, adanya diabetes, kemudian asam urat, kemudian adanya kolesterol gitu. Andalan kita adalah Havspro dan Bimek, Pak Aep. Havspro dan Bimek. Ya. Kemudian susu kambing, Pak. Susu kambing. Jadi untuk Evitgo 100 itu ya pagi-pagi Evitgo 100. Kemudian agak siang sedikit Bimek 2 dengan cara dibikin sirup. Karena kita harus mengobati ke pankreasnya. Kemudian mau makan, kita punya diabetes, Pak. Sekarang ini punya diabetes. Alhamdulillah saya juga pernah didiagnosa gulanya tinggi karena kalau di petunjuk di sini kalau di atas 500 3 kali 2 tablet. Nah, tapi saya cuma konsumsi kadang cuma 1, kadang 2. Kalau saya makan 2 kali ya, saya 2 kali. Tapi kalau saya makannya tengah hari, sorenya nggak makan, saya nggak minum. Kemudian kita pasti sudah tahu rasanya bagaimana kalau ini gulanya naik, kondisi ini seperti ini tuh kita sudah punya sinyal, Pak. Macam ini kok tangannya kaku ya, berarti kolesterol asam uratnya tinggi. Nah, asam urat itu sudah bisa dengan ini ikut ditambahi habat, Pak. Habatnya minumnya kalau mau tidur. Habat. Ini mau tidur 2 tablet, ada ini sudah ada namanya ya, untuk asam urat dan kolesterol sangat cocok. Nah, tengah hari Pak di antara jam 1 jam 2 boleh minum kolagen. Kolagennya. Oh iya. Kalau 2 kali nanti boros. Nah, ini untuk yang penyakit umumnya di Indonesia. Kemudian mengenai kasusnya Bapak tadi yang sudah pernah diobati bahkan operasi dia sembuh, kok kambuh lagi. Ini tetap kita berikan kolagenia. Ini ditingkatkan Pak, 2 kali 1. Jadi pagi 1, sore 1. Jangan lupa tetap tadi dengan Bimek dan Havspro-nya ya, Bimek dengan Havspro. Oh iya. Obat kanker belum ada. Tetapi jika kita meyakini pertolongan Allah, Bapak Haji Febrian juga pernah menyampaikan testimoninya stadium 4 kanker rahim sembuh. Gitu. Nah, itu pastinya kita perlu motivasi. Nah, Bapak bisa pendekatan dengan keluarga tadi, jangan putus asa dengan penyakit itu, gitu toh. Tetapi tetap semangat dengan wasilah perusahaan PT BES yang punya produk yang bagus ini, insya Allah. Tapi pastinya diyakini yang kuat ya Pak ya. Kalau meyakini, insya Allah ketemu. Ada lagi satu lagi lupa nih, Uti. Siap, nopo. Satu lagi. Itu yang udah gagal ginjal tuh. Jadi seminggu itu cuci darahnya 2 kali. Teman-teman kerja juga ada. Betul. Itu tuh pakai apaan tuh itu? Dia udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Cuci darah terus, seminggu 2 kali.
kita andalannya Bimek dengan Haspro, kemudian boleh ditambah dengan kolagen, Bapak. Tetap Oh, itu juga tetap itu kolagen pakai terus ya. Iya. spirulina, myspirulina. Yang Bapak perlu tambah ya pada penderita ginjal itu pembatasan cairan. Jadi nanti jangan sampai kita menjadi dipusat salahkan gara-gara minum obat herbal dari Bapak. Artinya jika bisa minum dengan sedikit air, karena saya punya teman ini sudah 5 tahun cuci darahnya 2 minggu sekali, Pak. Tapi beliau menyampaikan tegas gitu, Bunda, kalau saya obat oral dalam arti yang diminum, itu beliau mohon maaf tidak bisa nerima karena mengendalikan cairan 1 hari itu dia hanya boleh minum air 600 mili. Dalam arti aqua yang tanggung itu Pak, 600 mili. Kalau beliau sudah makan sayur, berarti airnya dikurangi. Nah ini kalau yang orang yang tidak taat banget, rada repot. Ini umpamanya bisa diperkecil dengan cuma 200 cc, berarti beliau mengurangi minum air putihnya 400 begitu. Jadi kerjasama antara betul si penderita teman Bapak itu jika mau enggak apa-apa Pak disampaikan. Ini Pak Mane sak teguk bisa enggak buat minum obat 2 tablet. Ini 2. Jadi diberikan karena ini kondisi sakit ya pagi sore aja Pak 2-2. Nah, bagaimana maintenance? Maintenance airnya saja Pak. Gitu. Oh, cuma pengaturan dari air aja Uti ya. Oh iya, betul. Jadi jangan nanti karena minum obatnya banyak, mungkin 1-2 kapsul sekali minum itu bisa setengah cangkir, takutnya begitu. Berarti 100 cc, minum 2 100 cc, 2 kali 400 cc. Sehingga pembagian air mudah-mudahan membantu. Uti atas itunya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aep. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi Uti nih dari Ustadz Arif. Pak Ustadz Arif bertanya langsung. Monggo. Ya. Assalamualaikum Uti. Makasih Uti, makasih Ibu Koya. Ini ada 2 pertanyaan Uti. Ya. Calon mitra mohon doanya ya Uti, mudah-mudahan dengan adanya resep dari Uti kemudian nanti saya sampaikan ke beliau, kemudian ada perkembangan beliau akan masuk, mohon doanya aja Uti. Pertama, amin insya Allah. tangan kiri itu nggak bisa diangkat, mungkin seperti kayak gini kali nih. Nah kalau diangkat kayak gini betul banget, tapi kalau tangan kanan bisa, jadi keluarnya tangan kiri. Itu pertanyaan pertama. Baik. Itu kira-kira konsumsi apa yang harus dikonsumsi? Kayak produknya produk apa dari PTBS. Kemudian yang kedua, beliau terkena omongan jika berbicara atau ngomong nggak jelas Uti. Nggak jelas. Nah, apakah itu termasuk stroke? Saya lupa mau menanyakan. Tapi kayaknya beliau pernah ngomong katanya stroke. Tapi saya takut lupa, takut salah. Apakah itu stroke? Jika itu stroke, kira-kira produk yang akan saya tawarkan dari PTBS ke beliau, apa tuh Uti? Oke, itu baik. aja Uti. Makasih Uti. Ya, siap. Sama-sama Pak Ustadz. Jadi pertama dari beliau akan ngangkat ini nggak bisa tinggi, katakan ya, atau sakit. Kemungkinan adanya, betul Pak Ustadz, asam urat, atau gangguan langsung ke stroke. Apakah tensinya tinggi? Saya lupa Uti, nggak nanyain Uti. Oke, baik. Obat yang diberikan adalah kita tetap mengacu sama Bimek dengan Hapsro saja dulu, Pak Ustadz. Ya. Bimek dan Hapsro ya, Uti. Lalu? Dibantu kolagenia. Ya, kolagenia. Nah, terus ditambah ada sakit, ada dalgesik, Pak Ustadz.
Apa itu, Uti? Dal Dalgesik. Oh iya, siap. Dalgesik ini ini boleh dibantu gini Pak, membantu ini ya Pak Ustadz ya yang Oh, berat. Kalau mau buat betul. kan yang diangkat itu boleh diolesin ini Pak ya dengan Oh iya, pijatan siap. lembut. Ya, ini insya Allah cepat Pak, cepat ininya ya. Oh iya, siap. Kemudian dengan bicaranya agak tidak jelas ya, bicaranya tidak jelas, Betul. bisa kemungkinan stroke, bisa gangguan saja. Tapi kalau melihat ini diangkat berat, kayaknya satu rangkaian, Pak. Ya. Itu yang bertanya sih dua orang yang berbeda, Uti. Kalau Oh, yang dua nggak orang bisa yang berbeda. yang nggak bisa berbicara itu beliau udah pernah berobat ke dokter. Katanya beliau terlalu kecapean, kelelahan. Tapi jenis Oke. penyakitnya kalau nggak salah stroke sih, Uti. Tapi saya kurang Iya, paham, lupa saya. betul. Oh, benar, baik. Berarti untuk yang pertama tadi ya, dengan BMAC dan Hasbro, berarti kan cuma ngangkat di masalah ini ya Pak ya? Ininya Betul. aja kan? Oke. Dengan ini boleh. Malah selain kolagenia boleh diberikan kalsium. Oh ya, Ya. siap, Uti. Oke. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bicaranya agak berkurang, ya, boleh diberikan masih dengan BMAC dan Habsro, atau boleh ditambahi Habat. Oh ya, siap, Uti. Ya. Ini kan sama-sama isinya habatus soda. Kalau ini dengan propolis, kalau ini dengan minyak zaitun. Minyak zaitun itu untuk termasuk sendi-sendi juga ini bagus banget ya, kekakuan-kekakuan. Nah, boleh Pak, boleh dibantu untuk pijit-pijit gitu ya. Karena kita punya dalgesik, pakai dalgesik boleh di belakang telinga, Pak. Belakang Oh ya, telinga, siap. kemudian ke tenggorokan gitu, Pak ya. Dipijit lembut. Kemudian tentunya harus ada terapi bicara, Pak. Ibu suruh latihan J A I U E O gitu. Jadi melemaskan sendiri pertama harus rileks, Beliau sih dirilekkan. kalau untuk berbicara bisa, Uti. Cuma agak terlambat aja, agak susah. Ya, insya Allah ini kan tidak saja ke sini ya Pak ya, tetapi ke pembuluh darah keseluruhan. Jadi insya Allah menyerap ke seluruh tubuh. Kira-kira itu Pak Ustadz Arif. Oh iya, Semoga siap, Uti. pusing ya. Amin. Makasih ya, Uti ya. Mudah-mudahan Calmit bisa Sami. masuk, Uti ya. Mohon doanya, Uti. Amin Ustadz. Ya, makasih, Uti. Sama-sama. Iya, sama-sama Mas aku enggak Arif. sesuai Sama-sama. Mudah-mudahan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi nih Uti. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Siti Uti. Waalaikumsalam Mbak Siti, monggo. Bangun tidur ada keluhan kesemutan di kepala dan tangan. Kenapa ya Uti? Dari mitranya yang usianya 40 tahun. Silakan Uti. Usia 40 tahun. Ibu Siti. Kesemutan di kepala dan tangan. Kesemutannya kepala dan tangan katanya. Jadi tensi berapa? Tinggi kah? Kenapa Uti? Tensinya berapa Mbak Siti? Bu Siti. Ya Uti, ini saya Retno. Oh Mbak Mbak Siti Retno. Uti Retno Sudiarto. Dinda, yuk Jin. Ya gini Uti, mohon maaf nggak bisa itu ya on cam. Ini ada keluhan gini Uti. Bangun tidur itu kesemutan, kepalanya itu kerasa kesemutan dan lengan itu sampai ke ujung jari itu kesemutan. Tensinya cenderung rendah. Ya, tensinya cenderung rendah. Itu Uti, usianya 40 tahun. Oke. Ya. Rendah ya berarti ya. Bismillah.
Jadi gini, Bu Retno, kita curiga kalau malah mau tinggi tensinya gitu, tetapi rendah. Sekarang stroke itu tidak saja pada darah tinggi ya, tetapi darah rendah pun bisa terjadi stroke. Jadi terapi yang bisa diberikan dari Hubspro dengan Bimek, kemudian boleh dibantu madu Mbak, Ridwan Booster. Oke. Ridwan Booster itu bagus sekali untuk membantu menaikkan tekanan darah. Kemudian dengan buah merah ya, buah merah yang kandungannya luar biasa itu untuk membantu menaikkan darah, insya Allah cepat. Kalau memang kesemutan di tensi yang rendah, boleh disarankan kompres air hangat Bu, selain dengan konsumsi herbal-herbal kita ini. Jadi membangunkan saraf-sarafnya dengan handuk lah, handuk di celup air hangat sedikit, ditekan-tekankan gitu. Nanti kalau sudah hangat, insya Allah peredaran darah lancar, Haspro gitu ya, kemudian madunya, nah boleh itu boleh juga ditambah dengan kolagenia, itu sangat bagus. Tentunya tadi Pak Aib juga menanyakan berapa lama ya kita mengkonsumsi ini kemudian nampak hasilnya. Minum herbal, pemakaian herbal tidak seperti memakai obat kimia. Kalau obat kimia, ibu mengeluh pusing, dokter akan memberikan obat pusing selembar, minum 2 kali juga ada sembuh. Karena memang ditujukan dengan manfaatnya. Obat ini namanya mengandung analgesik, yaitu mengurangi rasa sakit. Begitu ada pusing nyut-nyut-nyut, diminumin obat sembuh. Karena memang obatnya tujuannya itu. Sedangkan herbal itu pemakaiannya adalah agak jangka lama karena ini bukan sulap, bukan sihir ya. Jadi dipakai agak lama. Biasanya sampai 5 minggu. Jadi mohon disampaikan telaten kepada calon reseller atau si pengguna bahwa ini Justru memang yang cepat sembuh mah bahaya juga ya Uti ya. iya, betul Pak. Ya Pak Aib lupa tadi ya. Jadi minimal 5 minggu Pak. Atau paling tidak juga habis 1 botol aja udah terasa banget gitu. Manfaatnya yang betul-betul saya rasakan dari diabetes ini Pak. Saya merasakan saya konsumsinya cuman kalau saya makan full pagi sore ya saya minum 2. Kalau saya makannya cuman siang hari ya sudah siang hari. Itu terasa biasanya agak lapar, kemudian aus, biasanya ada ini Pak kayak ruam, jadi kayak keringat buntet gitu, gatel-gatel gitu. Tapi alhamdulillah beberapa saya memakai ini nggak ada keluhan itu. Jadi sayanya juga makin mantep, insya Allah saya yang sudah pakai itu ya alhamdulillah gitu. Kira-kira gitu Bu Siti. Ya, makasih banyak Uti. Terjawab non? Assalamualaikum. Sama-sama. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Siti. Mbak, masih ada Bu Situ? Nih, ada yang mau nanya nih Uti dari Bu Mia Sumiati. Tapi mau Oh iya. bertanya langsung kali ya Bu Mia, silakan. Bu Mia Ya, Sumiati. Bu Mia. Terima kasih Bu Ko ya. Ya, Gini, silakan. Ya. ada teman ya Uti ya, kerabat ya. Dia itu sakitnya vertigo. Ketika saya Vertigo. kasih Bimex dengan cara dipuyer atau dipuyer ya Uti. Nah dia juga ada lambung juga. Nah setelah itu yang saya pikir cocoknya karena di lambung jadi di jamu gitu Uti ya, dibikin jamu. Ya. Tapi itu efeknya itu reaksinya keluar keringat-keringat dingin gitu Ti. Memang seperti itu Ti. Gini, Minum efeknya keringat keluar keringat dingin, Ibu. ya. Ibu dalam kondisi masuk angin enggak? Mungkin ya kurang tahu Ya. juga ya, tapi saat itu memang setelah makan diminum Bimex-nya dan reaksinya itu keluar keringat.
keringat dingin gitu. Tapi setelahnya ini apa enak gitu. Apa memang Enak. reaksinya seperti itu? Jadi reaksi positifnya betul, Ibu ada yang seperti itu, ada yang tanpa reaksi. Kalau saya berpikir Ibu ini kondisi masuk angin. Jadi reaksi keringat dingin itu nggak enak banget gitu. Tapi setelah brol keluar kok malah dampaknya enak gitu ya. Berarti reaksi positif. Nggak apa-apa itu bagus. Satu lagi ya Uti ya. Siap. Bimex Siap. juga, yang konsumsi Bimex juga dia diminum, dia punya lambung dan juga asam urat. Nah setelah minum Bimex itu 1 hari nggak apa-apa, 2 hari dia merasakan dadanya sakit. Dadanya sakit, terus saya sarankan di stop dulu aja gitu kan. Nah untuk sementara ini dia stop dulu gitu. Kenapa tuh bisa sakit Terus gitu? belum minum lagi? Belum minum lagi? Belum minum lagi. Belum minum lagi. Takut kita gitu. kan belum, ya kita belum tahu apakah ini efek murni dari minum itu kan belum tentu ya, belum tahu ya. Karena dari selama ini sih belum ada yang mengeluh dampaknya ke nyeri. Kalau nyeri dada sebelah kiri, ya, Bu, sebelah kiri. Pertolongan pertama kalau kita boleh dikerok dulu atau dikompres air hangat. Tetap diuji minum. Kalau nggak minum lagi kan nggak tahu. Oh iya, iya betul. Banyak reaksi karena kita ada keluarga yang didiagnosa dengan jantung. Justru kita kasih Bimek dan Hapsro itu karena Habat ini kan baru-baru ya Bu ya. Jadi kita Bimek dengan Hapsro itu malah reaksinya bagus gitu. Nah ini untuk uji cobanya kan berarti kita harus berikan dulu. Bapak, Ibu biasa dikerok enggak? Gitu. Kalau ada deg-degan lagi enggak? Kalau cuma bahasa nyesek itu bisa dari angin, ya, bisa kondisi emang orang betul-betul sakit. Cuman kalau sakit dada kan biasanya disertai dengan kayak digigit gitu ya, atau jantungnya berdebar gitu. Nah, kalau baru minum kemudian merasakan reaksi negatif, berhenti, kita nggak tahu perkembangan berikutnya. Coba disarankan untuk minum lagi, tetapi apakah dadanya itu sakit lagi atau tidak, Bu? Ya. Oke, Uti. Nanti disarankan. Biasanya saya kalau memberi terapi, kompres. Kompres dengan air hangat ya, Uti ya? Dadanya ya? Tetap minum ininya. Ya, Bu Mia? Iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, Ibu Mia. Baik, Uti. Karena udah jam 10 ya udah malam. Lanjut Siap. closing statement aja Uti ya. Oke, baik. Baiklah. Oke. Siap. Baik, para hadirin peserta Zoom yang berbahagia. Itulah tadi yang kita sampaikan bahwa kebutuhan tubuh kita ini adalah memenuhi gizi seimbang ya, gizi seimbang di mana kita harus ada kecukupan ya, makan nasinya, ya sayurnya, ya lauknya, ya buahnya dan susunya. Dan dengan produk dari PT BES mitra bisnis kita yang luar biasa ini, banyak produk-produknya yang membantu menyempurnakan asupan gizi yang kita konsumsi. Salah satu contohnya tadi, apabila kok ini rasanya kurang, maka kita bisa support dengan adanya Hapsro, Bimek, lavanya kolagen, ada susu ya, karena susu sekarang itu udah sangat variatif dari yang harga paling murah kalau kita bicara harga, tetapi tentunya kalau produk yang kita punya ini luar biasa manfaatnya tentunya karena isinya atau kualitasnya. Itu kira-kira Bu Koya yang bisa kita sampaikan. Teman-teman yang sedikit tadi ada tanya jawab, barangkali nanti ada kekurang puasan, insya Allah kita akan bahas di lain waktu. Terima kasih. Akhir salam. Bila taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti. Selanjutnya kita kembalikan ke Rijal. Namun sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam.